Shalom, saya atas nama Ernesta Billy akan mempresentasikan PPT dari proposal yang saya telah buat. Bab 1 pendahuluan. Bagian yang pertama adalah kata pengantar. Keterampilan berbicara di SD merupakan inti dari proses pembelajaran bahasa di sekolah. Karena dengan berbicara, siswa dapat berkomunikasi di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan perkembangan jiwanya. Keterampilan berbicara penting diajarkan karena dengan keterampilan itu seorang siswa akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Kemampuan berpikir tersebut akan terlatih ketika mereka mengorganisasikan dan menyederhanakan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain secara lisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru wali kelas 5 SD Karamata bahwa keterampilan berbicara di SD tersebut kurang diperhatikan. Siswa seringkali malu ketika diminta berbicara atau bercerita di depan kelas. Permasalahan rendahnya keterampilan berbicara tersebut juga terjadi pada siswa kelas 5 SD Karamata. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya keterampilan berbicara yang berkelanjutan antara lain. Yang pertama, sering menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah di sekolah. Artinya, siswa sering menggunakan bahasa daerah ketika berada di lingkungan sekolah, ketika berbicara dengan teman-teman sebayanya. Faktor yang kedua, guru sering menggunakan bahasa daerah dalam proses pembelajaran mengajar di sekolah. Artinya, ketika guru berada dalam kelas, dalam proses pembelajaran, guru lebih dominan menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Jadi, ketika guru meminta siswa untuk berbicara atau membaca sesuatu di depan kelas, siswa lebih mengerti bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Salah satu bentuk metode yang dapat diterapkan secara tepat untuk melibatkan siswa dan untuk meningkatkan keterampilan berbicara yaitu menggunakan metode role playing. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas bahwa yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbicara di kelas 5 SD Karamata dengan menggunakan metode role playing. Yang ketiga, cara pemecahan masalah. Adapun cara pemecahan masalah tersebut dengan melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan 4 prosedur penelitian, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, yang keempat melakukan evaluasi, yang keempat tujuan penelitian. Tentu dalam pembuatan proposal penelitian tindakan kelas ini mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi keterampilan berbicara dengan menggunakan metode role playing di kelas 5 SD Karamata. Bab 2 tinjauan pustaka. Bagian yang pertama adalah keterampilan berbicara. Kita perlu ketahui apa pengertian dari keterampilan berbicara. Nah, berdasarkan pendapat dari Tarigan 2008 pada halaman 16 yang menyatakan bahwa berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang bertujuan untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Berbicara merupakan kegiatan komunikasi lisan
dikatakan komunikasi lisan itu merupakan kegiatan tanpa adanya tertulis. Ketika berbicara itu menyampaikan ide atau perasaan secara langsung. Makanya dikatakan komunikasi lisan. Menyimak adalah kegiatan memahami pesan. Artinya, ketika kita mendengar informasi atau perasaan atau ide dari orang lain, kita perlu memahami apa isinya. Itu yang dimaksud dengan menyimak. Sedangkan berbicara yaitu kegiatan menyampaikan pesan sesuai yang kita dengar. Pengertian keterampilan berbicara menurut Iskandar Wasid dan Dadang Suhendar 2008 halaman 241 bahwa keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus sistem artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Dia mengungkapkan apa yang hendak mau dikatakan atau ada kebutuhan atau perasaan yang perlu disampaikan kepada orang tersebut. Yang keempat, ada faktor-faktor penunjang keefektifan berbicara. Menurut Akadia dan kawan-kawan mengatakan bahwa ada beberapa faktor penunjang keefektifan berbicara. Yaitu yang pertama, faktor kebahasan yang meliputi pelafalan bunyi, penempatan tekanan nada, jangka, intonasi, dan ritme serta penggunaan kata atau kalimat. Yang kedua, faktor non-kebahasaan yang meliputi sikap berbicara pandangan mata dan lawan berbicara kesediaan menghargai pendapat orang lain, keberanian, mimik dan pantomimik, penyaringan suara, kelancaran, dan santun berbicara. Fungsi bahasa yang berkaitan dengan berbicara. Di sini ada fungsi berbicara menurut Haji Halidai dan Alex Subur pada tahun 2013 itu menyatakan ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi instrumental itu melayani pengelolaan lingkungan menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi. Fungsi yang kedua adalah fungsi regulasi yang dapat mengendalikan berbagai peristiwa. Yang ketiga, fungsi pemberian adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan dan pengetahuan menjelaskan dan atau melaporkan. Fungsi yang keempat, fungsi interaksi adalah bertugas untuk menjamin serta memantapkan ketenangan dan kelangsungan. Yang kelima, fungsi personal untuk memberi kesempatan kepada seseorang berbicara dan mengekspresikan perasaan, emosi pribadi, serta reaksi yang mendalam. Dalam fungsi personal ini, semua orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran, apa yang menjadi perasaan maupun emosi untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang keenam, fungsi heuristik untuk melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan untuk mempelajari seluk-beluk lingkungan. Yang ketujuh, fungsi imaginatif adalah melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif. Bab 3, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode role playing, di mana role playing adalah suatu cara pengusahaan bahan pelajaran
melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dengan cara memerankan tokoh tersebut. Ini menurut Hisyam dan Yuliana 2015. Role playing atau bermain peran merupakan model pembelajaran yang berasal dari dimensi pendidikan individu, memecahkan dilema pribadi dengan bantuan kelompok. Ada langkah-langkah pembelajaran dari metode role playing menurut Jamara 2022, yaitu yang pertama memilih masalah, yang kedua pemilihan peran, yang ketiga menyusun tahap-tahap bermain peran, yang keempat menyiapkan pengamat, yang kelima pemeranan, yang ketujuh diskusi dan melakukan evaluasi, yang ketujuh pengambilan kesimpulan dalam bermain peran. Kelebihan dan kelemahan dari metode role playing. Tentu ada kelebihan dan kelemahan dari metode role playing. Yang pertama, kelebihan dari metode role playing. Yang pertama, melibatkan seluruh siswa dan siswi dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. Yang kedua, siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Artinya, siswa dapat mengambil keputusan sendiri dan dapat mengekspresikan apa yang diperankan. Yang ketiga, permainan merupakan penemuan yang mudah. Yang keempat, guru dapat mengevaluasi pemahaman setiap siswa. Yang kelima, permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Artinya, di saat anak-anak bermain peran akan menjadi pengalaman atau bahan cerita ketika sudah keluar dari proses pembelajaran atau bermain di luar kelas. Setelah kelebihan, ada kelemahan dari role playing juga. Yang pertama, sebagian anak yang tidak ikut bermain menjadi kurang aktif. Artinya ketika anak tersebut, setiap anak di kelas yang ada di kelas, ketika tidak ikut bermain peran, itu dia bisa dikatakan kurang aktif karena tidak mengambil bagian dalam memerankan suatu tokoh yang diperankan dalam role playing. Yang kedua, banyak memakan waktu. Yang ketiga, memerlukan tempat yang luas. Dan yang keempat, sering kelas lain merasa terganggu oleh suara para pemain dan tepuk tangan penonton atau pengamat. Yang bagian D, implementasi metode role playing dalam keterampilan berbicara. Metode role playing dalam keterampilan berbicara dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya skenario pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk menunjang kognitif, psikomotor, dan afektif siswa dalam kelas. Selain itu juga, siswa akan dilatih dengan cara berkomunikasi atau berbicara yang baik dan benar. Jenis penelitian proposal ini yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Kita perlu ketahui bahwa pengertian dari PTK merupakan penelitian yang dilakukan di dalam kelas berdasarkan masalah yang ada dengan mengaplikasikan metode, model, dan media. Tempat penelitian, saya melakukan wawancara atau penelitian di guru wali kelas SDK Ramata, Kecamatan Wiwa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Waktu penelitian dilakukan selama 2 minggu dari bulan November. Subjek penelitian ini ada siswa kelas 5 SD yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari
Siswa laki-laki 16 orang dan siswi perempuan berjumlah 14 orang. Prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 tahap, yaitu merencanakan, melakukan tindakan, mengamati, dan refleksi. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui tes. Kita ketahui bersama bahwa tes adalah suatu alat pengumpulan data yang bersifat resmi karena penuh dengan batasan-batasan umumnya. Yang kedua, ada observasi, merupakan pengamatan yang diteliti sistematis secara suatu objek melalui observasi seorang pendidik dan guru yang mengetahui tingkah laku peserta didik dalam proses KBM berlangsung. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, proposal adalah salah satu syarat ketentuan akademik belajar untuk melanjutkan skripsi. Untuk itu, pembuat proposal bukan sekadar, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta dengan cara melakukan penelitian. Yang kedua, saran dari pembuatan proposal ini banyak kekurangan. Untuk lebih diperjelas lagi, jangan malas untuk mencari informasi terkait materi ini. Terima kasih.